Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Hanya karena kasih Tuhan, kita dapat berjumpa lagi di saat ini. Tuhan sangat baik bagi kita. Ia tidak hanya menuntun kita melewati gelapnya malam, tapi juga memberi hari baru untuk kita nikmati dan melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Karena itu, sudah sepatutnya kita mendasari setiap hari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kepada setiap kami roh-Mu, berilah kepada setiap kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu lewat bagian firman-Mu yang hendak kami renungkan di saat ini. Dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita di saat ini, saya memilih dari Perjanjian Baru, Filipi pasal 4 ayat 13. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 13. Pembacaan Alkitab untuk kita sekalian berbunyi sebagai berikut. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Terpuji Tuhan Yesus, firman yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, adakah di antara saudara dan saya, adakah di antara kita yang tidak mempunyai perkara atau masalah dalam hidup setiap hari? Yang pasti tidak ada. Siapapun saudara dan saya, setiap kita pasti mempunyai perkara atau masalah dalam hidup ini. Entah itu berskala kecil ataupun besar, tapi setiap orang pasti mempunyai perkara atau masalah dalam hidup ini. Hanya saja cara atau sikap setiap orang dalam menghadapi dan menyelesaikan atau mengatasi perkara atau masalah itu pasti berbeda-beda. Lewat perenungan firman Tuhan di saat ini, Rasul Paulus memberikan resepnya atau kiatnya kepada saudara dan saya tentang bagaimana Rasul Paulus menghadapi setiap perkara atau masalah dalam hidupnya dengan tetap mengucap syukur atau dengan tetap memuji Tuhan dalam seluruh hidupnya. Mau tahu resepnya? Mau tahu kiat dari Rasul Paulus dalam menghadapi setiap perkara atau masalah dalam hidup ini? Sangat sederhana, saudara. Pada bagian pembacaan kita, Rasul Paulus menegaskan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menegaskan pertama segala perkara. Kata atau ungkapan segala perkara mau menunjukkan kepada kita bahwa
ada banyak perkara atau masalah, entah itu soal kecil atau besar, tetapi ada perkara, ada masalah yang dihadapi, ditemui dalam hidup dan pelayanannya. Di sisi yang lain, ungkapan segala perkara juga mau memberitahu kepada kita bahwa dalam hidup dan pelayanan Paulus, ia tidak hanya enak-enak saja, senang-senang saja, santai-santai saja, nyaman-nyaman saja. Tidak seperti itu. Dalam hidup dan pelayanan Paulus, ada banyak perkara, ada banyak masalah yang ditemui, dihadapinya. Karena itu ia menegaskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan, dalam melakukan pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil, sekali lagi Paulus menghadapi banyak perkara atau banyak masalah yang tentu sangat tidak mudah. Karena itu ia menegaskan segala perkara dapat kutanggung. Ungkapan dapat kutanggung juga mau memberitahu kepada kita bahwa dalam menghadapi perkara atau masalah hidup, bagi Paulus, setiap perkara atau setiap masalah adalah dinamika kehidupan. Setiap perkara atau setiap masalah dalam hidup dan pelayanannya adalah bagian hidup yang harus dihadapi, bagian hidup yang harus dinikmati, bagian hidup yang harus diterima. Singkatnya, bagi Paulus, perkara atau masalah dalam hidup ini harus kita jadikan sahabat di tengah kehidupan yang kita jalani. Ketika kita mau menerima, mau menghadapi, mau menjadikan setiap perkara atau masalah sebagai sahabat, tentu sikap atau cara kita pasti berbeda dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara atau masalah itu. Bagi Paulus, hidup ini tidak sekedar untuk disyukuri dan dinikmati. Artinya, ketika kita ada dalam keadaan yang senang, yang aman, kita mengucap syukur dan menikmati semuanya. Lalu ketika kita ada dalam keadaan yang tidak sesuai keinginan, harapan, kerinduan kita ada dalam keadaan yang membuat kita rasa tidak nyaman, keadaan yang membuat kita rasa sulit untuk kita menerimanya, seharusnya kita juga berusaha untuk menikmatinya. Karena itu menjadikan setiap perkara, setiap masalah sebagai sahabat. Setiap perkara, setiap masalah perlu kita nikmati dalam keadaan hidup yang kita jalani. Memang umumnya dalam hidup ini kita menghindari atau kita tidak suka atau kita tidak terima pada keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, yang membosankan, yang menyakitkan hati, yang tidak kita sukai dalam hidup ini. Sehingga seringkali ketika berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak kita sukai, yang membuat kita tidak nyaman, yang tidak mengenakan bagi kita, ketika kita tidak menyukainya itu, seringkali kita cenderung untuk memberontak, cenderung untuk tidak menerima, cenderung untuk bersungut, untuk mengeluh, untuk protes, dan lain sebagainya dalam hidup ini. Paulus menegaskan segala perkara dapat kutanggung. Kata dapat kutanggung atau ungkapan dapat kutanggung menunjukkan bahwa Paulus menikmati segala perkara, setiap masalah yang ditemui dalam hidup dan pekerjaan pelayanan. Karena itu, baginya, semua yang dijalani dalam hidupnya adalah bagian dari dinamika kehidupan yang dinikmatinya. Paulus juga menegaskan pada bagian pembacaan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini berarti Paulus memberitahu kepada kita, kalau ia menghadapi setiap perkara atau setiap masalah itu sendiri, ia juga tidak akan mampu, tidak akan kuat, tidak akan bisa untuk menghadapi
untuk mengatasi setiap perkara atau masalah itu. Setiap perkara, setiap masalah dapat dihadapi, dijalani, dinikmati oleh Rasul Paulus. Satu kuncinya, karena ia menghadapi semuanya di dalam Tuhan, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadanya. Paulus mau memberitahu kepada saudara dan saya dan kepada setiap orang percaya, sesungguhnya Yesus adalah sumber kekuatan. Yesus adalah sumber yang memberi kesanggupan, kemampuan kepada Paulus dalam menghadapi, mengatasi, menikmati setiap perkara atau masalah dalam hidup dan pelayanannya. Itu berarti di luar Yesus tentu tidak ada kekuatan. Hanya di dalam Yesus, di dalam Dia, Rasul Paulus mampu untuk menghadapi setiap perkara atau masalah hidup. Bersama Yesus, Rasul Paulus mampu untuk menghadapi semua keadaan hidup dan pelayanan yang dilakukan. Di luar Yesus, tanpa Yesus, Rasul Paulus tidak akan pernah sanggup untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan, untuk mengatasi setiap perkara atau masalah dalam hidup dan pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaan bagi kita, sudahkah saudara dan saya berada di dalam Yesus, berada di dalam Tuhan, supaya kita juga kuat, mampu untuk menghadapi dan mengatasi setiap perkara, setiap masalah dalam hidup ini. Bisa saja kita akan mengatakan, pendeta, saya orang yang selalu di dalam Tuhan atau selalu di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, hidup di dalam Yesus atau hidup di dalam Tuhan itu tidak hanya sebatas kita mengatakan percaya kepadanya. Tidak hanya sebatas kita tahu, mengerti tentang firman-Nya. Tidak hanya sebatas kita selalu mengatakan puji Tuhan, shalom, haleluya, dan sebagainya. Tidak hanya sebatas kita datang memberi diri beribadah kepadanya. Tidak hanya sebatas kita selalu berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepadanya. Tetapi hidup di dalam Yesus, itu berarti juga kita mau untuk menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita secara total kepadanya, melakukan perintah dan kehendaknya dalam hidup kita, mengikuti hanya kehendaknya dalam hidup ini. Tidak lagi mengikuti kebiasaan kita, tidak lagi mengikuti perasaan, keinginan, kemauan kita, tapi hidup di dalam Yesus berarti menyerahkan seluruh hidup kita secara total kepadanya dan mau bersedia untuk melakukan, mengikuti perintah kehendaknya dalam seluruh hidup ini. Dengan begitu kita akan mengatakan bahwa kita orang-orang yang hidup di dalam Yesus. Jadi percaya, mengikutnya, memujinya, menyerahkan diri total kepadanya, tapi juga melakukan setiap perintah dan kehendaknya dalam kehidupan ini. Kalau Paulus dapat menegaskan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita semua juga dalam hidup ini pasti akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani, menghadapi, menikmati kehidupan ini dengan semua situasi dan keadaan ketika kita juga hidup sepenuhnya di dalam Yesus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita semua memberi diri secara total kepada Tuhan, hidup sepenuhnya di dalamnya, mengandalkannya, percaya sungguh kepadanya, dan mau melakukan segala perintah kehendaknya dalam seluruh hidup ini, supaya kita selalu mengalami kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup yang adalah anugerahnya bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin.
Bila dengar doa Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan takhta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yeah. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan jalan Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Yesus Tuhan kami. Dikau tidak hanya memberi hari dan berkat untuk kami nikmati, tapi juga Dikau memberi firman-Mu yang terus mengarahkan, menuntun, memberitahu, mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan yang adalah sebuah anugerah dari-Mu Tuhan.
Tuntun kami dan berilah kami kemauan, supaya kami menyerahkan seluruh hidup kami secara total kepadamu, mengikuti kehendak-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu dalam hidup kami, supaya kami selalu mengalami kekuatan dari-Mu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih untuk hari ini dengan semua berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kami nikmati. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami meyakini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sangat mengasihi kami dan selalu memberkati kami, bahkan selalu bersama dengan kami dalam setiap langkah hidup kami. Karena itu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya, dan hanya di dalam kuasa dan kasih-Mu, kami hendak menjalani hidup di hari ini sebagai sebuah anugerah-Mu yang berharga bagi kami. Dan kami mau untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, demikian jumpa kita lewat acara Renungan Pagi di saat ini. Jalanilah kehidupan ini dengan senantiasa menyerahkan diri dan hidup kita total kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita percaya dan kita sembah di dalam Yesus Kristus dan tuntunan kuasa Roh Kudus adalah Tuhan Allah yang setia pada janji firman-Nya dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.